Halo, selamat datang dan selamat malam Sobat RAI, apa kabar kalian? Semoga kalian ada dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Mohon maaf ya, kemarin nggak bisa upload. Harusnya kemarin sih, cuman kemarin itu di sebelah ada acara. Jadi sampai malam jam 12 saya udah tungguin tapi belum beres juga. Tapi ya nggak apa-apa, kan mereka tengah berbahagia. Kita juga ikut bahagia aja. Nah, untuk mengatasinya saya pergi ke tempat lain kayak gini. Semoga ini bisa buat ngerekam dengan baik lah. Jadi kalau misalnya ada noise, ada yang lewat-lewat gitu, ya mohon dimaklumi karena saya nggak lagi di tempat yang biasanya. Mic-nya juga pakai headset, ya. Tapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk membacakan cerita horor buat kalian. Nah, udah masuk beberapa email dan juga artikel yang akan menemani kita di malam hari ini. Yang pertama datang dari Delby Queen yang menceritakan pengalaman saat SMP. Halo, assalamualaikum Kak. Saya di sini mau berbagi pengalaman yang pernah terjadi di sekolah saya sebelumnya. Tepatnya cerita ini sebenarnya bukan terjadi langsung pada saya. Tapi semoga cerita ini nantinya bisa dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Khususnya untuk para pelajar, guru, dan semua yang selalu beraktivitas di sekolah. Hal ini terjadi semasa saya SMP, tepatnya di kelas 8. Sekolah saya ini adalah sekolah yang cukup difavoritkan di daerah saya dulu. Tidak tahu ya kabarnya kalau sekarang. Mulanya hal ini berawal dari para murid-murid yang sedang marak-maraknya menceritakan kisah betapa seramnya sekolah saya itu hingga masuk ke dalam Indonesia Horror Story. Semacam cerita dari sosmed seperti itulah dulu. Ada sebagian dari mereka yang menunjuk area perpustakaan ada penunggunya lah. Di setiap sudut sekolah lainnya juga adalah dan sebagainya. Tapi kalau dipikir buat apa hal-hal tersebut harus dijadikan semacam momok? Tuhan itu memang menciptakan manusia berdampingan dengan alam lain. Jadi kenapa harus dihebohkan seperti itu? Bahkan yang saya tidak habis pikir, mereka heboh sekali menceritakan itu sambil menunjuk setiap area yang dimaksud di sekolah. Bayangkan jika kamu sedang dibicarakan sambil ditunjuk secara langsung. Apa kamu gak kesel? Oke, back to the topic ya. Tidak lama hebohnya cerita itu. Ini sebenarnya lebih ke kebiasaan anak laki-laki yang semakin lama semakin jorok. Mereka tidak hanya sembarangan buang sampah di setiap pojok kelas dan di laci meja. Parahnya itu sampah yang berbau. Seperti bekas bungkus somai, es, dan sebagainya. Oke lah, mungkin tidak hanya anak laki-laki saja yang suka buang sampah sembarangan. Nah, kalau ini memang hanya laki-laki yang bisa. Saya pernah pergoki dari luar kelas. Mereka mulai kebiasaan buang air kecil di tembok sembarangan. Tidak hanya di kelas saya, tapi rata-rata setiap anak laki-laki kelas 8. Kelas 8 seluruhnya ada di lantai 2. Dan kelas saya berada di posisi hampir pojok. Masih ada sisa satu kelas lagi di sebelah kelas saya yang berada tepat di pojok atau sudut bangunan lantai 2. Tepat di antara dua kelas ini yang menghadap muka depan halaman sekolah, memang terdapat pohon besar tua menjulang tinggi. Tibalah kejadian itu dimulai. Hari itu sekitar jam 4 atau jam 5 sore, entah saya lupa jam tepatnya. Tapi yang pasti langit sangat mendung dan gelap. Kemudian langsung diguyur hujan deras. Cuaca cukup dingin dan angin berhembus kencang. Kelas pun sedikit gelap dikarenakan lampu sekolah padam. Jadi pintu dan jendela dibiarkan terbuka agar mendapat sinar. Dua kelas ini kebetulan sedang tidak ada guru yang mengajar. Jadi kami hanya diminta mengerjakan tugas esai. Suasana di kelas memang selalu riuh dan heboh ketika tidak ada guru yang hadir. Ada yang bermain kamera dengan flashnya. Ada yang bersenda gurau sambil berteriak-teriak. Ada yang berlarian dan berkejar-kejaran sampai ada pula yang berisik dengan bernyanyi sambil memukul-mukul meja dan perkakas lainnya. Pokoknya sangat hiruk-pikuk. Tapi tiba-tiba ada keriuhan yang tidak biasa dari kelas pojok. Salah satu siswi di sana tiba-tiba ada yang kesurupan. Saya tidak tahu kronologis tepatnya karena saya sedang di kelas saya.
murid-murid dari kelas saya dan kelas pojok itu mulai banyak berlarian ketakutan. Siswi itu duduk di depan kelasnya sambil menggoyangkan kakinya seperti anak kecil dan tertawa seperti anak kecil. Sebagian dari kami dan teman sekelasnya hanya bisa mengelilinginya tanpa berani mendekatinya. Salah satu teman sekelas saya, sebut saja namanya Baron. Dia memberanikan diri bertanya dengan siswi itu. Dia memang cukup berani dan paham untuk masalah seperti karena hal-hal berbau seperti itu cukup kental di keluarganya. Itu yang saya tahu karena dia pernah menceritakan pengalaman sebelumnya di kelas. Baron bertanya pada siswi itu, siapa dia dan apa tujuannya dengan penuh penekanan dan tatapan tajam. Namun siswi itu lagi-lagi hanya tertawa seperti anak kecil. Saya cukup takjub dengan keberaniannya, tapi itu hanya saat sebelum pada akhirnya dia yang juga malah terkena. Setelah dia bertanya dan tak kunjung dapat jawaban, dia tiba-tiba masuk ke kelas sendirian dan duduk di bangkunya. Saya pikir dia sedang masuk dan mengambil sesuatu di sana, atau mungkin alat apa yang bisa membantu menyadarkan siswi itu. Tapi ternyata saya salah. Dan yang terjadi adalah dia masih duduk di bangkunya sambil menatap pohon besar yang ada di luar jendela. Lalu memutar wajahnya melihat kami yang ada di depan kelas sambil dengan gerakan tangannya yang tiba-tiba. Siswa itu lentik berjoget sambil tersenyum dia menyindenkan lagu Jawa. Sontak kami pun makin berhamburan ke sana kemari. Belum habis di dua kelas ini, kelas yang di sebelah kelas saya yang hanya dipisahkan anak tangga, itu pun lagi-lagi terjadi lagi. Niatnya mau melarikan diri ke sana, tapi sayangnya kali ini seorang siswi juga terkena. Yang tak habis pikir siswi ini adalah orang suku Bali asli. Tapi tiba-tiba saja, dia bisa menulis aksara Jawa dengan sangat lancar. Yang dia lakukan hanya duduk di kelasnya dan menulis saja. Dia terus melakukan itu dan saya tidak tahu lagi. Entah hanya mereka atau ada yang lain lagi. Tapi saya dengar setelah itu ada yang sampai pingsan tidak sadarkan diri. Pokoknya tidak lama, guru-guru pun akhirnya cepat datang mengevakuasi seluruh murid yang ada di sekolah saya untuk segera dipulangkan. Pada hari Senin saat upacara sekolah, saat tiba waktunya kepala sekolah memberikan kalimat, beliau memanggil beberapa semacam kiai yang biasa membersihkan dan meruqyah. Yang saya ingat intinya dia menyampaikan kepada kami, kita hidup berdampingan, seharusnya saling menghargai dan mencintai lingkungan sendiri. Akibat ulah siswa-siswi yang jorok, hingga dia pun bisa tahu dan menyebutkan sampai ada yang buang air kecil sembarangan di kelas. Suka main flash kamera hingga berteriak-teriak. Hal ini tidak boleh dilakukan lagi supaya kejadian tak terulang kembali. Nah, sampai sini sudah bisa dipahami kan bahwa hal seperti itu tidak boleh. Allah pun mengajarkan kita kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka itu menjadi pembelajaran yang tepat menurut saya untuk anak-anak malas dan nakal. Nah, sekian dulu cerita dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat dipetik pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini saya merinding sih waktu bacain ini. Oke, kita ke cerita yang kedua oleh Mike Johan. Dia menceritakan pengalamannya bertemu sepasang kuntilanak di jembatan kali dekat rumah. Kisah ini adalah kisah nyata hidupku. Aku adalah pekerja di sebuah restoran di Jakarta. Selalu tiap malam aku pulang kerja melalui jalan kecil di dekat kos tempat aku tinggal. Aku selalu pulang kerja jam 2.15 pagi di saat melalui jalan kecil dan harus melewati jembatan kecil yang hanya dilalui oleh 2 orang saja di saat bersamaan. Jadi satu dari depan, satunya dari sisi yang berlawanan. Suatu malam aku melalui jalan yang sama. Dan aku sadar bahwa hari itu adalah hari Jumat, di mana jalan tersebut sangat sepi dan tidak ada seorang pun yang keluar di jam tersebut. Dengan santai aku jalan melalui jembatan tersebut. Namun aku merasakan malam itu terasa sangat cerah di sekitar jembatan tersebut. Jembatan itu adalah jembatan di mana ada kali kecil di bawahnya dan ada pohon-pohon bambu di sekitar kali tersebut dan pepohonan lebat di seberang jalannya. Ketika aku sampai di jembatan tersebut,
Aku melihat sepasang wanita cantik yang ada di seberang jembatan dan berjalan ke arahku dari seberang jembatan. Aku merasa heran karena belum pernah aku melihat dua wanita yang sangat cantik yang putih dengan rambut panjang mengenakan pakaian ala zaman Belanda, dress sampai ke tanah. Aku jadi penasaran dengan kedua wanita tersebut. Dan saat kedua pasangan wanita itu seperti ibu dan anak yang sedang bercerita dengan amat serunya sambil sedikit tersenyum. Lalu ketika saya bertemu dengan mereka di tengah jembatan tersebut, aku berusaha melihat mata kedua wanita itu. Aku melihat sang ibu berbicara sambil mengepang rambut anaknya yang juga sudah dewasa itu. Lalu ketika ibu tersebut melihat mataku, seketika ibu itu membuang mukanya sambil terus bicara dengan sangat serunya. Entah apa yang sedang mereka ceritakan. Aku jadi penasaran. Lalu aku mencoba untuk mendengar suara mereka dan ingin tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Dan sungguh aku terkejut dan tidak mengerti apa yang mereka ucapkan. Karena ternyata aku mendengar seperti suara burung yang berkicau yang keluar dari mulut mereka. Seketika itu juga aku tersadar bahwa mereka bukanlah manusia, tetapi makhluk halus yang biasa disebut kuntilanak. Akhirnya aku berjalan cepat sambil berlari kecil menjauh dari jembatan tersebut. Dan keesokan harinya, aku masih penasaran dan ragu untuk melewati jalan tersebut. Namun tidak ada pilihan lain. Ketika aku baru mau memasuki gang di jalan tersebut, aku melihat dua wanita yang berdiri di depan rumah sambil memanggilku. "Mas, saya mau minta tolong. Antarkan adik perempuan saya melewati jembatan tersebut karena rumahnya ada di seberang jembatan." Mereka minta diantarkan sampai depan rumahnya. Lalu aku katakan, "Baiklah, kita berjalan bersama-sama saja ya sampai ke rumah wanita itu." Selama di jalan sampai melewati jembatan itu, kami tidak menemukan apa-apa. Dan penasaran aku bertanya kepada wanita itu, kenapa takut melewati jalan dan jembatan itu sendirian? Wanita itu berkata kalau kemarin di jam yang sama, dia melihat ada dua wanita yang turun dari atas pohon jengkol dengan cepatnya dan berjalan menuju jembatan. Sewaktu melihat itu, si wanita ini segera berlari dan untungnya dia sudah ada di seberang jembatan sehingga tidak sampai berpapasan. Lalu aku bertanya, "Masa sih Mbak?" Karena semalam di jam yang sama, saya melihat ada dua wanita cantik berjalan berduaan. Kami berpapasan di tengah jembatan, namun saya tidak tersentuh mereka. Dan suaranya seperti suara burung berkicau, kata saya. Lalu si wanita itu bilang kalau apa yang saya lihat kemarin baru saja turun dari pohon jengkol yang ada di seberang jembatan. Artinya kedua wanita itu adalah kuntilanak yang baru saja turun dari pohon. Aku sangat terkejut mendengar cerita si Mbak tersebut. Lalu setelah sampai di depan rumah, wanita itu menyampaikan terima kasih kalau sudah diantar. Saya jawab, "Baik Mbak, saya juga senang bisa ngobrol di jalan." Lalu aku segera kembali ke kosanku dengan rasa takut akan kejadian tersebut. Karena selama ini belum pernah saya melihat kuntilanak. Sekian ceritaku yang ingin aku bagikan ke teman-teman semua. Dan pesanku hanyalah berhati-hatilah di jalan saat kamu berjalan sendiri melewati jembatan kecil yang ada kali kecil dan pepohonan bambu di sekitarnya. Karena di sanalah tempat mereka biasa bermain. Terima kasih. Oke, itu tadi cerita dari Mike dan juga Delby Queen. Pengalaman horor yang sangat menakjubkan sekaligus menyeramkan. Terima kasih sudah berbagi dengan RHI. Dan buat Sobat RHI, semoga kalian terhibur. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.